Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan akal dan juga sehat, sehingga kita bisa berjumpa lagi di semester 2 ini. Dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertolabul ilmi lagi meskipun dalam keadaan daring. Dalam video ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah najis, dan yang ketiga adalah istinja. Video yang kita buat kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Haris Ulinhan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Asyifa Al-Badriyah dengan NIM 23080210003. Tapi saya tidak sendiri. Saya bersama tim saya dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari saya, Vivin Royana Rosyada dengan NIM 23080210000. Aulia Rahma dengan NIM 23080021001. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan di dalam 2 hal. Yang pertama adalah kebersihan. Yang kedua adalah kesucian. Karena apa? Karena umat muslim, umat Islam ketika hendak beribadah, salah satu syaratnya adalah harus suci. Nah, ketika kita hendak bersuci, maka dibutuhkan yang namanya media untuk bersuci. Media apakah itu? Medianya adalah air. Air adalah media utama umat Islam yang digunakan untuk bersuci. Tapi ingat, tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Lantas, ketika air itu tidak semuanya bisa digunakan untuk bersuci, berarti air itu ada berapa? Air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan. Yang kedua adalah air musyammas. Air apakah itu? Yaitu air yang suci dan mensucikan, tapi makruh hukumnya ketika digunakan untuk bersuci. Air yang ketiga adalah air mustamal, yaitu air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir atau yang keempat adalah air mutanajis, yaitu air yang tidak suci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dipanaskan di bawah terik matahari, maka hukumnya adalah makruh ketika digunakan untuk bersuci. Ketika air yang berada di wadah kurang dari 270 liter tersebut terkena najis seperti tai, cicak, dan berubah rasa, warna, juga bau, maka air tersebut tidak suci dan tidak bisa untuk bersuci. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai najis. Najis merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikan yang harus disucikan, karena dapat menjadikan tidak sahnya dalam melaksanakan suatu ibadah, seperti halnya sholat. Nah, dalam Islam, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughalladzah, yaitu najis berat yang disebabkan oleh anjing maupun babi. Yang kedua, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan yang disebabkan oleh
air kencing dari laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu dari ibunya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu najis mutawasitoh, yaitu najis ringan yang disebabkan oleh kotoran manusia maupun hewan, dan selain dari najis mukoladoh dan najis mukhaffafah. Cara untuk mensucikan najis mukoladoh ini yaitu dengan menghilangkan wujud benda najis tersebut terlebih dahulu, kemudian dicuci bersih dengan air sampai 7 kali. Pada saat mensucikan benda yang terkena najis mukoladoh, salah satunya wajib dicampur dengan debu atau tanah. Jika terkena najis ini, maka cara untuk mensucikannya cukup dengan memercikkan air. Pembahasan yang terakhir disebut dengan tibroh. Istinja yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan depan maupun jalan belakang. Istinja dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan batu, kemudian dengan air. Yang kedua yaitu dengan air saja, dan yang ketiga yaitu dengan batu. Ketika kita menggunakan batu, kita harus mengambil batu yang mempunyai 3 sisi. Yang pertama, jika kita sudah menggunakan sisi yang bagian ini, maka diganti dengan sisi yang lainnya. Begitupun seterusnya hingga 3 kali, hingga 3 sisi tersebut digunakan semua. Ketika satu batu tidak cukup untuk istinja, maka diganti lagi dengan batu lain yang mempunyai 3 sisi. Adapun tata cara dan adab istinja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak beristinja dengan tangan kanan. Yang kedua, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Yang ketiga, mengusapkan tangan ke tanah setelah istinja atau mencuci dengan sabun atau yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu memercikan air pada kemaluan dan celana untuk menghilangkan was-was. Video singkat mengenai air najis dan istinja. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kekeliruan yang ada di dalam video ini. Semoga video yang kami buat ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.